Bab 538. Yuna Seira vs Lilia Ruby. Dipaksa untuk menjawab pertanyaan oleh Yuna Seira, Lilia Ruby sangat malu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tentu saja dia ingin menyelamatkan Kenzi, saudaranya yang tercinta, dan dia selalu sangat menyukai Kenzi di dalam hatinya. Tetapi sebagai seorang wanita dan guru Kenzi, bagaimana dia bisa setuju untuk melakukan hal semacam itu dengan Kenzi di depan Yuna Seira? Bahkan jika dia adalah wanita yang bercerai, dia juga seorang wanita yang baik dengan tubuh yang bersih. Jika hal seperti itu terjadi pada Kenzi ketika dia dalam keadaan koma, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan untuk dikatakan. Dia memandang Yuna Seira dan menggantungkan harapannya dan berkata, "Petugas Yunana, Anda yang harus menemani Kenzi untuk melakukan hal semacam itu. Anda berada dalam suatu hubungan dengannya. Orang tua dari kedua belah pihak akan bertemu. Saya pikir hubungan antara kalian berdua lebih dekat. Anda adalah tunangan dan Anda harus menemaninya." Yuna Seira hampir tersedak amarah setelah mendengar ini. Apakah saya salah dengar? Keluarga Nona muda Seira saya bermartabat, yang juga seorang polisi wanita yang sangat baik, meminta saya untuk menemani bajingan Kenzi ini, untuk melakukan hal-hal memalukan seperti itu. Dia keberatan dan berkata dengan marah, "Hubungan saya dengan Kenzi palsu dari awal sampai akhir. Saya berpura-pura dekat dengannya, hanya untuk berurusan dengan ibu saya, yang telah memaksa saya untuk menemukan seseorang untuk dinikahi, mengerti?" Meskipun Yuna Seira kuat dibandingkan dengan seorang polisi wanita buas dan Lilia Ruby lebih lembut, tetapi pada saat ini, menghadapi nada kuat Yuna, Lilia Ruby tidak mundur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya dari sini. Saya dapat melihat bahwa Anda menyukai Kenzi. Anda berdua selalu bersama, dan hubungan Anda pasti sangat baik. Jika tidak, Anda tidak akan begitu peduli padanya." Katanya menusuk ke dalam hati, ekspresi Yuna Seira membeku, dan dia terdiam. Yuna Seira harus mengakui bahwa kata-kata Lilia Ruby menyentuh hatinya yang tidak pernah berani dia akui. Dia berpura-pura jatuh cinta dengan Kenzi untuk waktu yang lama, keduanya sering bersama, dan mereka telah mengalami banyak hal bersama. Orang bukan rumput dan pohon yang kaku, Yuna Seira juga seorang wanita, tentu saja dia akan menyukai pria seperti Kenzi. Meskipun Kenzi, seorang bajingan, memiliki kekejian seperti itu, tetapi ketika dia bersama Kenzi, Yuna Seira selalu merasa sangat bahagia, dan ketika Kenzi tidak bersamanya, tidak butuh waktu lama bagi Yuna Seira untuk selalu memikirkannya secara tidak wajar, dan ingin menemukannya dan melihatnya. Yuna Seira tidak bisa menahan desahan dalam hatinya dan berkata, "Kenzi, bajingan ini, benar-benar brengsek. Oke, aku akui, aku naksir Kenzi." Yuna Seira mengakuinya dengan murah hati, lalu berkata, "Tapi aku juga punya dasar, bahkan jika aku ingin jatuh cinta pada Kenzi, aku tidak akan melakukan hal seperti itu, belum lagi dia adalah pria bekas yang telah bercerai, bagaimana aku bisa memberikan waktu pertamaku padanya dengan cara yang begitu membingungkan?" Lilia Ruby memandangnya dan membujuk lembut, "Nana, situasinya istimewa sekarang. Kenzi sudah seperti ini, seseorang harus berkorban. Jika kamu tidak peduli padanya, dan aku tidak peduli padanya, dia kemungkinan akan mati. Apakah kamu bersedia melihat Kenzi memiliki masalah?" Kata-kata Lilia Ruby benar-benar menghentikan Yuna Seira. Tentu saja, dia tidak ingin melihat Kenzi menjadi idiot, atau mati dengan cara yang salah, dia juga ingin sering bersama Kenzi di masa depan untuk menghadapi ibunya yang sulit. Jika ada yang salah dengan Kenzi, apakah dia bisa menjalani kehidupan lajang yang bebas dan bahagia seperti ini di masa depan? Dia bisa memikirkannya dengan jari kakinya, dia pasti akan dipaksa mati oleh ibu di rumah dengan makian. Yah, karena kita berdua dalam dilema, mari kita masing-masing mundur selangkah. Lilia Ruby memikirkan sebuah ide dan berkata, "Salah satu dari kita adalah guru wanita atau kakak perempuan Kenzi yang baik, dan yang lainnya adalah tunangan palsu atau teman baik Kenzi. Sekarang Kenzi butuh satu wanita yang dapat membantunya. Di antara keduanya, seseorang harus keluar dan membantu Kenzi melewati masa sulit. Jika Anda tidak keberatan, kita dapat melihat bagaimana kehendak Tuhan memutuskan." Lilia Ruby berkata, mengeluarkan koin dari tasnya dan berkata, "Jika itu adalah herringbone terbalik, Anda akan menemani Kenzi tidur. Jika bukan herringbone terbalik, saya akan menemani Kenzi tidur. Apakah menurut Anda metode ini bagus?" Yuna Seira berpikir sejenak, lalu hanya berkata, "Oke, itu adil, bertaruh saja pada kata-kata. Jika Tuhan ingin aku menemani bajingan ini, aku akan menerimanya." Kata Yuna Seira dan mengambil koin, siap untuk melambungkannya ke langit, tetapi Lilia Ruby buru-buru menghentikannya, ragu-ragu dan berkata, "Tunggu sebentar.
Ayo buka kamar dulu, lalu lempar koin setelah membuka ruangan, jadi kita tidak punya jalan keluar jika kalah dan tidak akan menyesalinya. Yuna Seira memandangnya dengan jijik setelah mendengar ini dan berkata, kamulah yang datang dengan ide itu, dan kamulah yang membatalkannya kembali. Kakak senior Ruby, apakah kamu sudah memikirkannya? Lilia Ruby tersipu. Aku sudah memikirkannya. Ayo pergi dan buka kamar. Kedua wanita itu dengan santai menemukan sebuah hotel kecil di dekatnya, lalu bergabung untuk menjepit Kenzi dari kiri ke kanan, berjalan ke konter, dan meminta kamar standar. Di belakang konter ada seorang pria berkacamata berusia 30-an. Dia menyesuaikan kacamatanya dan melihat dengan jelas bahwa dua wanita cantik yang datang sangat lembut, seksi dan cantik. Pinggangnya sangat panjang, kakinya sangat panjang, tubuhnya sangat melambai. Pria berkacamata melihat dua wanita cantik menawan dan seksi ini bekerja sama untuk mendukung seorang pria dengan kepala terkulai yang sepertinya mabuk. Dua wanita dan satu pria hanya memiliki satu kamar, jelas sama dengan pria dan wanita yang sering mabuk di klub sebelah, ingin datang ke hotel untuk mencari kegembiraan dan bermain double. Pria berkacamata itu tidak bertanya apa-apa, dia menyerahkan kartu kamar, lalu menatap lurus ke pinggang dan pinggul seksi yang lebar dan sempit dari dua gadis cantik itu ketika mereka pergi. Setelah keluar dari lift, Yuna Seira dan Lilia Ruby membawa Kenzi ke kamar standar. Yuna Seira mengunci pintu, lalu berjalan mendekat dan berkata, oke, jangan buang waktumu, lempar koin saja, jika kamu kalah, jangan menolak. Lilia Ruby sedikit ragu dan berkata, bagaimana caranya kamu tahu bahwa aku akan kalah? Yuna Seira meletakkan tangannya di depan dadanya yang membuncit dan berkata dengan nada menghina, karena aku pernah mendengar pepatah di ketentaraan sebelumnya bahwa ketika kamu menghadapi kesulitan, semakin kamu pemalu, semakin kamu akan sial. Kamu kurang berani dariku, jadi kamu pasti akan kalah. Seperti yang Yuna Seira katakan, dia melirik kondom yang disediakan oleh hotel di atas meja, jadi dia mengambilnya dan melemparkannya ke pelukan Lilia Ruby, lalu menggoda dengan jahat, tidur dengan Tuan Kenzi, Anda tidak perlu khawatir, setidaknya Anda tidak akan mendapatkan perut besar. Wajah Lilia Ruby memerah, dan dia akhirnya menunjukkan keberaniannya, berikan koinnya, saya sudah memutuskan. Oke. Yuna Seira mengeluarkan koin dan berpikir, Tuhan memberkati, saya pasti akan menang. Kemudian dia mendengungkan koin itu dengan percaya diri, dan meletakkan koin itu di telapak tangannya. Tanpa diduga, dia merentangkan telapak tangannya dan melihat. Lilia Ruby segera menutup mulutnya dan mencibir, dan berkata, petugas Yuna, kamu kalah, kamu harus menemani Kenzi untuk melakukan hal semacam itu. Setelah mendengar ini, Yuna Seira memandangnya dengan malu, dan wajahnya yang cantik dan terkejut berangsur-angsur berubah merah. Dia tidak tahu apakah memerah karena malu, atau apakah saya memerah karena marah pada Lilia Ruby. Bab 539. Menolong Kenzi. Yuna Seira tidak punya pilihan selain duduk di sana, menatap Kenzi yang berbaring di tempat tidur dengan malu-malu dan marah, tanpa mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Bodoh sekali. Polisi wanita yang bermartabat, wanita tertua dari keluarga Seira, bahkan tidak pernah berbicara tentang cinta yang serius, dia telah menghargai pertama kalinya selama lebih dari 20 tahun, dan akan melepaskannya di sini hari ini. Yang lebih menyedihkan lagi adalah Kenzi sekarang mengigau, seperti orang mabuk yang bau, terbaring di sana seperti mayat. Kenzi tidak akan berbicara dengannya, memeluknya, atau menciumnya. Bahkan jika Yuna Seira bersedia memberinya pertama kali, dia juga berharap untuk menjadi seperti gadis-gadis normal itu. Dengan pacar, yang menyukai dirinya, dan dia juga menyukainya. Dia ingin punya pengalaman pertama yang manis dan romantis yang tidak akan pernah terlupakan, tapi sayangnya, keinginan sepele seperti itu pun sulit untuk dicapai. Yuna Seira hampir menangis, Tuhan, kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Dia belum pernah menjalin hubungan serius dengan bajingan ini, tapi dia akan memberinya waktu pertamanya yang berharga untuk disia-siakan. Sangat sedih, dia ingin membujuknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Lilia Ruby juga seorang wanita, dan dia adalah seorang wanita yang telah jatuh cinta, menikah dan kemudian bercerai. Dia tahu betul bahwa tidak ada gadis yang mau berhubungan seks dengan pria untuk pertama kalinya dalam situasi seperti itu. Setiap gadis memiliki mimpi di hatinya, berharap ketika itu terjadi untuk pertama kalinya, itu akan menjadi lembut, romantis, manis, hangat, bahkan khusyuk dan megah. Pacar tercinta mungkin mengirim banyak bunga, mungkin anggur merah dan coklat, atau cincin berlian. Singkatnya, ketika setiap gadis memberikan pacar tercintanya untuk pertama kalinya, dia berharap yang dicintai pria yang sangat disayanginya yang akan sangat mencintainya dan menghargainya. Tapi sekarang, Lilia Ruby memandang Kenzi, yang sedang berbaring di tempat tidur dan hanya tahu bagaimana menggerutu dan mengerang, dan merasa bahwa saudaranya yang malang itu seperti orang setengah bodoh yang mabuk.
Namun, bahkan jika Lilia Ruby mengerti dan bersimpati dengan suasana hati Yuna saat ini, untuk membantu saudara baptis yang malang melewati kesulitan, dia hanya bisa memaksa Yuna Seira untuk maju. Dia memandang Yuna Seira, dan melihat bahwa Yuna Seira masih di sana menatap Kenzi dengan linglung, dia harus batuk ringan dan mengingatkan, Nana. Aku tahu hatimu bersalah, dan aku juga tahu itu. Anda pikir itu tidak layak, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus bergegas, jika terus seperti ini, Kenzi kemungkinan besar akan selesai. Mendengar ini, Yuna Seira menarik napas melalui hidungnya, menahan keluhan dan ketidaknyamanan di hatinya, dia membuat dirinya tampak lebih kuat dan berkata, Anda dapat yakin. Karena saya berjanji, saya akan melakukannya, dan saya tidak perlu Anda untuk mengingatkan saya. Tiba-tiba dia bangkit, mengangkat sepasang kaki lurus panjang, dan berjalan pergi ke meja dan mengambil sebotol anggur dari makanan berbayar yang disediakan oleh hotel. Lilia Ruby tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan khawatir, Nana, apa yang ingin kamu lakukan? Yuna Seira memutar botol anggur, wajahnya tanpa ekspresi, aku ingin minum. Hanya setelah minum, ada beberapa hal yang bisa dibiarkan saja. Saat dia berbicara, Yuna Seira sudah membuka tutup botol, mengangkat lehernya, dan mulai menuangkannya. Lilia Ruby melihat temperamennya yang hangat seperti air minum, dan diam-diam merasakan sakit perut untuknya. Melihat bahwa dia telah minum hampir setengah botol, dia masih tidak ingin berhenti, jadi Lilia Ruby mengulurkan tangan tepat waktu, mengambil botol anggur dari tangannya. Apa yang kamu lakukan? Yuna Seira sangat tidak senang dan menyalakan api kemarahan, beri aku botol anggur, aku tidak perlu kamu peduli. Alih-alih berdebat dengannya, Lilia Ruby mengangkat botol anggur, menunjuk ke logo di botol, dan berkata dengan lembut, bukannya aku tidak ingin membiarkanmu minum, tapi aku ingin mengingatkanmu. Ini cambuk rusa. Jika kamu minum terlalu banyak anggur obat fungsional untuk pria, itu akan buruk bagimu. Kemarahan Yuna Seira terhenti setelah mendengar ini, apa maksudmu, mengapa anggur ini hanya untuk pria dan bukan untukku? Yuna Seira agak aneh, dia juga sering minum bersama dengan petugas polisi pria di kantor polisi, anggur asing, bir, minuman keras, dan anggur jenis apa yang belum pernah diminum, mengapa dia tidak bisa minum semacam ini? Lilia Ruby tertawa dalam hatinya, dan dengan lembut menasihati, Nana, saya dari masa lalu, dan ada banyak hal sebagai seorang saudari, saya tahu lebih banyak dari Anda. Apakah Anda tahu terbuat dari apa anggur ini? Yuna Seira tersipu, anggur rusa bahkan jika dia belum melihatnya, tetapi seperti namanya, dia masih mengerti artinya. Lilia Ruby sengaja menggunakan nada lembut mencoba meredakan emosi Yuna Seira dan membiarkannya memiliki keadaan pikiran yang baik dan santai sebelum melakukan hal semacam itu dengan Kenzi. Anggur obat cambuk rusa jenis ini pada dasarnya cocok untuk pasien pria dengan defisiensi ginjal. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi wanita untuk meminumnya, tetapi harus dalam jumlah sedang, terutama untuk wanita seperti Anda yang sehat, berolahraga secara teratur, dan tampak sangat muda dan energik. Jika Anda minum terlalu banyak, hormon pria akan meningkat, yang tidak baik untuk Anda. Setelah mendengar ini, Yuna Seira segera menjadi takut untuk meminta lebih banyak anggur. Ketika hormon pria meningkat, bukankah itu akan membuat tenggorokan menjadi tebal dan menumbuhkan janggut? Dia tidak ingin menjadi seperti itu. Oke, jangan buang waktu lagi. Lilia Ruby dengan lembut membujuk, Kenzi ada di sini, aku mengandalkanmu. Mengingat ini adalah pertama kalinya kamu tidur dengan seorang pria, ada beberapa hal yang harus aku memberitahumu sebelumnya. Pertama kali akan sedikit sakit dan akan ada sedikit darah, tapi jangan panik, tahan sebentar, dan perlahan-lahan Anda akan merasa nyaman. Dan ini, jika Anda sedang dalam masa ovulasi, kamu harus mengenakan kondom padanya, jangan membuat perutmu besar untuk pertama kalinya. Saat berbicara, Lilia Ruby mengambil kondom dari meja dan memasukkannya ke dia, dan kemudian memberinya senyum yang membesarkan hati, aku akan menunggumu di luar, cepatlah. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Yuna Seira tertegun beberapa saat, lalu dengan cepat berkata, Kakak Ruby, jangan pergi. Aku ingin kamu tinggal di sini, aku ingin kamu tinggal bersamaku. Yuna Seira menundukkan kepalanya saat dia berbicara, wajah cantiknya memerah. Lilia Ruby berkata dengan bingung, Nana, kamu dan Kenzi melakukan hal seperti itu, tidak baik ada orang lain di sekitar. Mengapa kamu ingin aku tinggal bersamamu? Yuna Seira tersipu seperti pantat monyet, dan berkata dengan malu, aku tidak tahu. Jika kamu tinggal, kamu bisa mengajariku bagaimana melakukannya. Juga, jika kamu tinggal bersamaku, aku akan merasa lebih nyaman. Mendengar ini, Lilia Ruby juga sedikit tersipu. Ketika Yuna Seira dan Kenzi melakukan hal seperti itu, bagaimana dia bisa begitu malu untuk tetap berada di samping untuk menonton?
Betapa memalukannya itu. Selain itu, dia berbeda dari gadis seperti Yuna Seira yang tidak memiliki pengalaman dalam urusan itu. Jika dia tetap tinggal dan menonton, melihat pemandangan seperti itu, dia akan sangat tidak sabar. Tapi tidak mungkin, Lilia Ruby juga tahu bahwa sekarang dia harus tinggal dan mengajari Yuna Seira bagaimana melakukannya. Kenzi berbaring di sana tanpa bergerak, seperti setengah bodoh, hanya karena mengambil inisiatif, tetapi Yuna Seira tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Apakah akan ada masalah? Oke, aku akan tinggal dan menemanimu. Menghadapi permintaan Yuna yang tak berdaya, Lilia Ruby akhirnya mengangguk dan setuju. Dengarkan aku, jangan gugup dulu, coba santai. Kalau begitu buka bajumu, dan duduk seperti menunggang kuda. Mendengar ini, Yuna Seira malu dan panik, jantungnya berdebar kencang.